Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata yang membuat menangis haru. Semua orang tua berkeinginan memiliki anak yang normal, ganteng atau cantik, sehat lahir batin, dan juga cerdas. Tak terkecuali pasangan muda ini yang sama-sama merupakan anak tunggal dari keluarga kaya di daerahnya. Ternyata anak ketiga yang telah dilahirkan pasangan ini mengalami gangguan kecerdasan yang banyak disebut oleh orang sekitar sebagai idiot. Orang tuanya sesungguhnya menerima garis nasib ini walau dengan hati sedih. Sang kakeklah yang tetap tak bisa menerima takdir ini dan terus merasa terhina. Saat anak ini berusia 7 tahun, langsung saja dikirim dan dititipkan ke sebuah pondok pesantren. Perbincangan tentang anak ini menjadi reda setelah 4 tahun anak ini mondok dan tidak pulang-pulang. Kakek merasa senang, minimal melupakan kegelisahannya selama ini. Setahun sekali, orang tuanya menjenguknya ke pondok untuk membayar biaya tahunan yang harus dibayarkan. Orang tuanya tak banyak bertanya tentang perkembangan otak si anak, melainkan cuma melihat perkembangan fisiknya saja. Memang ada tipe orang kaya yang setiap waktunya hanya bicara materi. Pengasuh tak banyak cerita, anaknya pun tak banyak berbicara. Sudah 7 tahun si anak idiot ini mondok dan tidak pulang-pulang. Namun terpaksa, kini harus pulang karena si kakek sedang sekarat. Semua anak cucu sudah berkumpul menunggu nafas terakhir si kakek keluar. Banyak yang menangis. Ada juga sebagian cucu yang mengambil surat Yasin terjemahan untuk dibaca terjemahannya. Bisa dimaklumi, mereka tak pernah dekat dengan langgar atau musola, apalagi masjid. Tapi mereka mendengar berita bahwa orang yang akan meninggal adalah baik kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sang kakek terengah-engah melawan rasa sakitnya. Lalu tibalah cucu yang idiot itu dari pondoknya. Sang cucu yang lama tak terlihat oleh kakek ini lalu dituntun orang tuanya mendekat ke kakeknya. Sang kakek terkejut, kaget, tersentak dan haru melihat cucunya yang datang berkopiah putih sambil tersenyum. Diciumnya kening sang kakek setelah mencium tangan sang kakek. Cucunya yang satu ini lalu meneteskan air mata dan membacakan ayat-ayat Al-Quran tanpa memegang kitab Al-Quran di samping telinga kakeknya. Siapa yang tidak terkesima? Semua bisik-bisik berbincang. Anak idiot kok bisa ngaji? Ustadz pondok yang mengantarkan anak ini bercerita bahwa Mas Imam, nama anak ini, sudah hafal 14 juz 5 halaman. Anak ini memang tak bisa baca huruf, tapi masih bisa menghafal suara. Subhanallah. Sang kakek menangis terseduh-seduh, seakan ada penyesalan yang berat di dadanya. Sang kakek lalu tersenyum bangga dan kemudian menangis lagi. Dipeluknya cucu idiot yang satu ini. Dipeluknya erat-erat sambil dicium seakan tak ingin lagi menjauh atau berpisah. Semua keluarga dan kerabat terkejut haru dan terkesima. Terlihat si kakek membisikkan sesuatu kepada cucu yang idiot ini. Sang cucu tertunduk diam. Ada yang khawatir ini adalah wasiat terakhir. Ada yang lebih khawatir kalau wasiat ini adalah urusan pemasrahan kerajaan bisnis si kakek kepada cucu yang satu ini. Tahukah apa kira-kira kalimat yang kakek ini bisikan kepada sang cucu? Ternyata setelah bisik-bisik itu, sang kakek menghembuskan nafas terakhirnya dalam pangkuan cinta cucu yang terusir karena idiot ini.
Saya bersyukur mendapatkan kisah ini dari keluarga besar si kakek. Saya bersyukur bisa mengambil hikmah dari seorang anak yang dianggap idiot ini. Saya bersyukur mengetahui apa yang menjadi pikiran orang kaya saat bertaruh melawan kematian. Salam. Wallahu a'lam bishawab.